Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 3,7%. Dengan total market cap mencapai di 2,48 triliun US dollars dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,65% dengan peningkatan volume sebesar 14,52%. Ini artinya cukup signifikan ya. Bitcoin dominance-nya kita bisa lihat di sini rally dengan signifikan dan akhirnya stalemate dari MA50 dan 20 mulai terlihat siapa yang menang, yaitu adalah MA50 ya. Apakah tren ini akan terus berlanjut? Kita bahas di belakang ya. Untuk hari ini seperti biasa kita akan bagi DCWT menjadi dua sesi. Sesi pertama untuk Bitcoin dan Ethereum, sementara untuk sesi kedua adalah untuk altcoins. Buat lo yang pengen altcoins favorit itu dibahas di DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini semuanya kecenderungannya itu koreksi ya. Bitcoin koreksi 2,78, Ethereum dump sebesar 5,17%. Nah, tapi yang lain kita bisa lihat di sini Solana dump 9%, BNB dump sebesar ya nyaris dump sebesar 4,95% dan Dogecoin dan lain-lain semua cenderung ngedump ya. Nah, ini yang bisa dibilang menyebabkan kenapa Bitcoin dominance cenderung meningkat. Jadi jangan sampai salah berpikir Bitcoin dominance itu cuma meningkat kalau Bitcoin pump sendirian. Enggak, bisa juga kalau Bitcoin koreksi, tetapi yang lain koreksi lebih dalam, itu bisa membuat Bitcoin dominance meningkat. Ya, oke. Nah, sekarang kita seperti biasa akan mengingatkan bahwa bukan DCWT, bahwa TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, news, maupun juga memes ya. Next kita geser ke economic calendar, kita masuk ke GMT plus 7 supaya jadi WIB ya. Dan hari ini adalah hari Selasa, tanggal 19 Maret. Dari US itu sepertinya tidak ada yang terlalu penting, jadi untuk hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Sementara untuk besok tanggal 20 Maret kita intip sedikit ya, dari US itu akan keluar data apa nih ya. Akan keluar data crude oil inventories dan dah itu aja ya. Minggu ini kayaknya lumayan irit ya data-data dari US. Next kita geser ke news. News ini datang dari US ya, di mana spot Bitcoin ETF reach record high lagi untuk weekly inflow ya dan juga trading volume. Jadi untuk weekly inflow itu mencapai 2,57 miliar US dollars seminggu ke belakang ya. Kebayang 2,57 miliar US dollars. Dulu butuh waktu berapa lama untuk MicroStrategy bisa mencapai ke angka sini. Ini hanya seminggu. Ini dia the power of ETF ya. Bang, koreksi bang. Bang, ngedam bang. Lihat apa yang terjadi? Inflow-nya tetap besar ya. Jadi buat lo yang mungkin ini ya, gue udah bikin satu video mengenai halving gitu ya. Halving mending gimana bang ya. Nah lu boleh nonton tuh video, itu menurut gue bisa menjadi satu jawaban buat lo yang galau nih. Sekarang akumulasi nggak bang? Atau tunggu dulu halving ya. Nah selanjutnya trading volume juga ini ya, rekor juga. 35,1 miliar US dollars. Ini inflow, ini volume. Kebayang volume mencapai 35,1 miliar selama seminggu. Jadi buat lu yang masih, bang emang ETF laku, emang ETF banyak yang trade. Ya lihat sendiri ya. Seminggu aja 35,1 miliar US dollars. Buat ETF baru ini kayaknya gue belum pernah dengar ada ETF baru yang sekencang ini. Ya jadi suka nggak suka, ini menunjukkan bahwa institutional money ya walaupun ada yang bilang wah apalah Bitcoin bla bla bla, tapi mereka beli ya, mereka akumulasi, mereka minimal trade lah. Kalau ngomong akumulasi we don't know, tapi mereka minimal trade. Jadi artinya apa? Ya, adopsi semakin besar. Next kita geser ke analisa di Twitter. Ini ngomongin soal Pi Cycle Top Indicator ya. Nah kalau kita lihat di sini ada ini ya, sebenarnya ada dua ya, yang warna ungu dan warna biru. Kalau gue pribadi kayaknya lebih suka pakai yang warna ungu ya. Untuk yang warna ungu ini sebenarnya bang selalu nggak bang jadi top? Nggak juga sih ya. Kalau kita lihat di sini pernah tembus ya, di sini juga tembus. Tetapi
secara data juga lumayan banyak yang menjadi suatu resisten seperti di 2012, di 2013, 2016, 2017, 2019, 2020 dan seterusnya. Ya, jadi walaupun enggak kayak 90% akurat, tapi lumayan menarik untuk kita pelajari ya. Nah, pertanyaannya, sekarang itu seperti di sini ya atau kayak di sini di mana kita hanya akan konsolidasi dan naik ke atas. Nah, ini dia makanya kenapa gue bilang kita sebagai investor, trader itu bukan dukun ya. Kalau dukun tuh ngomong gini, lihat nih, ini semua ke-reject, pasti akan ke-reject. Pada faktanya mereka mungkin sedikit burem ya, gak ngelihat ada juga yang tembus di sini. Nah, jadi kita harus ngomongnya dalam bentuk probability. Nah, pertanyaannya apakah kita akan seperti di 2020 atau kayak 2016, 2017 di mana dia ke-reject dan lanjut turun ke si yang bawah nih, ya, yang warna biru ya, yang biru muda gitu ya. Ya lagi-lagi kalau secara kalau secara bentuknya mungkin lebih cenderung mendekati seperti 2020 ya. Nggak pasti tapi cenderung. Karena kenapa? Momentumnya dulu lumayan terbentuk. Tetapi yang mungkin jadi akan sedikit hambatan dan bisa membuat koreksi seperti di sini adalah halving ya. Halving sudah dalam sebulan lagi. Apakah market akhirnya akan memutuskan bahwa ini sudah terlalu overheat atau tidak ya. Nah, jadi lebih baik kita siap dengan dua possibility itu antara antara seperti 2020 atau 2017. Next kita geser ke TA ya. Untuk TA kita bisa lihat di sini Bitcoin kondisinya itu galau sepertinya ya. Galau tetapi walaupun cenderung galau dan membuat suatu lower high, kemarin daily close-nya masih di atas dari EMA 20 ya. Jadi masih ada harapan walaupun not very good looking ya secara struktur tapi masih ada harapan. Kita lihat besok pagi jam 7 apakah daily close Bitcoin bisa di atas dari EMA 20 atau jangan-jangan akan di bawah dari sini, di bawah dari 65.500. Waduh, salah baca ya. 65.463. Kalau sampai di bawah dari situ, itu merupakan suatu pertanda bahwa Bitcoin lanjut melemah secara momentum ya. Dan ada possibility untuk Bitcoin bisa membuat suatu lower low yang lebih dalam lagi gitu ya. Oke. Jadi itu kurang lebih untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar dan untuk indeks dolar sayangnya menguat ya. Menguat dan sekarang sedang retest lagi MA50. Daily close nggak bang? Sedikit di atas tapi karena MA50 naik lagi jadi ya technically kayak belum sekarang ya. Tapi ya tentunya harapan kita sih simple banget ya. Harapan kita adalah dia reject oleh salah satu resisten di sini dan lanjut membuat lower low. Itu kurang lebih harapan gua untuk indeks dolar karena lagi-lagi buat yang belum tahu, indeks dolar ini korelasinya negatif dengan risk on asset. Jadi saat dia turun, risk on asset cenderung meningkat. Sementara saat dia naik ya kebalikannya, risk on asset akan cenderung turun ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk indeks dolar. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit kita. Nah, ini sekarang kita akan masuk ke kira-kira akumulasi di mana ya. Tapi sebelum kita masuk ke buy limitnya, gue seperti biasa akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah,
Buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini ya. Kemarin ya, atau lebih tepatnya kemarin lusa tanggal 17 Maret dia sempat reclaim buy limit pertama. Kali ini buy limit pertamanya nanggung, jadi kita skip aja. Untuk sekarang buy limitnya tinggal tersisa adalah buy limit kedua di 65.463 dan buy limit ketiga di angka 62.517. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya kemarin itu sudah terjadi, atau bukan kemarin ya, kemarin sedikit jebol soalnya ya, tipis tapi masih masuknya jebol, jadi otomatis ini nggak dihitung sebagai retest ya, dihitungnya sebagai sedikit breakdown gitu. Jadi nggak bisa setup posisi longnya, kita nggak dapat ya. Untuk sekarang kita bisa lihat dia retest di resisten dan nyaris di support. Jadi ini cukup menarik untuk besok nih. Kalau sampai besok daily close-nya masih di antara buy limit 1 dan kedua ya. Nah, ini kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi long di sini kalau terjadi retest kedua ya. Kena target TP otomatis kebuka posisi short karena itu juga merupakan retest kedua di resisten 67.000 ya. Jadi cukup menarik nih, antara besok bisa dapat setup yang enak atau malah jebol. Kalau jebol ke bawah lagi ya berarti ngulang lagi setupnya ya. Itu kurang lebih untuk Bitcoin. Secara overall struktur makro ya masih bullish secara struktur TA murni, nggak pakai fundamental. Fundamental sedikit deg-degan karena kita tahu sudah semakin mendekati ke halving ya. Dan semakin mendekati ke halving cenderung ada sedikit koreksi menuju ke halving. Anehnya di halvingnya cenderung malah flat gitu ya. Oke, jadi itu kurang lebih untuk Bitcoin. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum dia udah jelas ya, dia udah cenderung lebih bearish dibanding Bitcoin. Dimana kemarin dia itu kembali ke reject di 3.639 dan setup posisi short kena ya, retest 1 retest 2 di sini, dan akhirnya nunggu cuma sehari ternyata ya, cuma nunggu sehari langsung kena retest atau kena target TP di angka 3.386. Artinya kita sudah mengantongi profit sebesar 6,48%. Ya, ini kurang naik sedikit di sini. Yes, 7 berarti 7%-an ya. Itu kurang lebih untuk posisi shortnya. Untuk posisi long apabila terjadi retest 1 hari ini, which is sudah terjadi ya. Kalau besok daily close jam 7 pagi di atas dari 3.386, kita bisa limit posisi long. Terjadi retest kedua kita dapat posisi longnya. Dan target TP kita bisa di angka 3.639 atau optionally kalau mau yang sedikit lebih konservatif bisa di sini di angka 3.518, which is ini adalah suatu technically speaking suatu ini ya suatu struktur baru walaupun ada aneh bentuknya ya. Itu kurang lebih untuk setup di Ethereum secara posisi futures. Untuk posisi spotnya buy limit pertama tembus, kedua tembus. Ya tinggal tersisa adalah buy limit ketiga di angka 3.396 yang sedang di retest pada hari ini ya. Jadi itu kurang lebih untuk setup di Ethereum. Secara struktur seperti yang gue bilang ya, cenderung sedikit lebih bearish dibandingkan BTC karena dia sudah dengan jelas membuat lower low di sini. BTC lower low belum di sini, technically lower low ya. Jadi masih lebih besar lah ya harapan untuk lanjut bullish. Ethereum lebih bearish ya karena di sini lower di sini tuh berarti masih higher low tapi tembus ke sini otomatis ini jadi lower low ya. Itu kurang lebih untuk Ethereum secara koreksi dari tertinggi kemarin itu sudah 16%-an ya. Oke, jadi kurang lebih itu untuk DCWT sesi pertama. Seperti biasa gue ingatkan ya, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang ya. 3 aturan yang sangat penting dan jangan dilupakan.
Plus jangan lupa buat lo yang pengen altcoin favorit lo dibahas di DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Ya, jadi jangan lupa buat komen di bawah. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.